ke packing langsung dikirim ke pabrik di Banyuwangi. Sebetulnya kalau di sini nanti ada pabrik yang pengalengan ikan sarden ini bagus di sini. Nah, ini masyarakatnya senang nggak ada pengalengan di sini? Insya Allah karena apa? Karena meningkatkan harga ikan di sini nanti dengan sisi itu tadi. Untuk apa istilah benang kusut itu yang masih sulit untuk diluruskan nanti dengan adanya SDM. Modal. Ini mereka masalah utama kan modal. Pelelangan di sini nggak bisa jalan karena mereka bukan nelayan yang bisa mengambil. Kemudian tadi ikan-ikan utamanya yang produk lemuru kan dibawa ke Banyuwangi. Pengennya diolah di sini. Pagi dikemas ini langsung dikirim ke sana. Segar. TPI tetap di sini. Pengembangan ke depannya kalau ingin nanti perahu ini bisa sampai 50 piring 100 piring di sini tidak mungkin. Ya harus pelabuhan baru Terlalu kajian teknis karena lepas pantai. Tapi TPI-nya ada Pelabuhan baru, ya apakah ada TPI lagi di sana. Ya, karena tempat besar bisa masuk. di sini tetap pakai tidak dipindah. Jadi masyarakat di sini tetap pakai ini tapi nanti jalur antar pulaunya di sana. Ya di sana dan ombak di sana bisa diminimalisir dengan adanya pulung solar. Nanti mungkin kapal yang sekaligus di sana berfungsi untuk pengolahan. Nah itu Pengolahan menjadi sarden itu nanti sandalnya. Karena di sini sudah ribuan dan ini sudah tradisional, tidak mungkin dipindahkan ke sana. Sekitarnya mumpung kita semua ketemu supaya waktunya bisa bermanfaat dengan baik. Tadi sudah kangen-kangenan, sudah lihat TPI, sekarang saya dan Pak Wabub pengen mendengar apa yang Bapak Ibu mau disampaikan. Mumpung kita rombongan memang sedang memikirkan apa yang paling baik untuk wilayah Bugel. Jadi apa saja menyangkut nelayan dan keluarga dan masyarakat di sini boleh disampaikan. Karena waktunya pendek, singkat-singkat gantian. Tiap tahun pasti ada perahu karam. Yang kami sampaikan mungkin untuk menanggulangi itu kurang lebihnya kami mohon peralatan keselamatan seperti life jacket mungkin karena kami masih manual ketika terjadi karam itu tim SAR-nya pun masih bingung untuk situasi penyelamatan itu sehingga kami mengandalkan otot untuk berenang 1, 2 mungkin pelampung atau kayu-kayu yang cuma ukuran setengah meter itu pun ketika 15 menit pun kayu itu kami sudah kecapean. Salah satunya itu. Yang kedua, syukur juga ada musim paceklik. Ini saja sudah hampir 1 tahun kita tidak ada musimnya mungkin sehari 2 hari 3 hari sudah habis Bu. Kiranya Bunda maupun yang perwakilan dari pusat untuk menanggulangi musim paceklik ini kami di sini ada produk seperti terasi, rumput, mungkin prasarananya itu yang masih kurang. Jadi untuk pembikinan itu ketika nelayan itu ketika nyampe musim paceklik, kami tidak ada kegiatan banyak dari bapak-bapak bahkan ibu-ibunya sampai keluar kota, mungkin ke Bali, ke Kalimantan, bahkan mungkin keluar negeri. Kami yang itu kami harapkan sehingga itu jadi perhatian. Terima kasih karena Bunda tadi juga sudah menyampaikan waktunya singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mengenai partai itu sebenarnya untuk sendiri yang berpotensi berpariwisata dan juga berpotensi untuk jadi PHB. Yang kedua masalah legalitas, kami di sini punya komunitas yaitu upaya penyelamatan tukik. Namun dalam hal ini kami belum bisa mencatatkan legalitas dari DSK kita. Nah, jadi ada beberapa sudah kita menjalankan atau mengadakan lepas tukik. Jadi selama ini kita belum mendapatkan legalitas. Jadi kegiatan kami tidak ingin bermaksud baik, tapi nilainya salah karena belum ada legalitas dari pemerintah setempat. Nah, dari yang kedua mungkin masalah mengenai wisata di Nusa Tenggara.
Jadi pun masalah ini Nusantara masuk kawasan dalam observasi. Sebenarnya peminatnya sangat banyak. Namun dalam hal ini masih dibatasi pada aturan-aturan sehingga untuk jadi objek wisata di sana kita tidak dibuka. Di sana salah satunya ada terumbu karang yang tidak dimiliki oleh airline, yaitu Australia, yaitu jenis terumbu karang merah atau bulu ayam. Dan ini sangat langka. Jadi kalau ke depan agar bisa dilegalisasikan. Mengenai juga itu rumah terumbu karang, ini juga transformasi karang juga agar diberi sarana dan prasarana. Mungkin karena waktu terbatas, ada itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ada yang lagi mau nyampaikan, bertemu ketemu. Yang dari Jakarta biar mengenal langsung. Mr. Kolil Rohman. Oke. Ya. Kamu. Adi Bud. Oke. Rahman. Wadah Bu. Oleh ini. Ya, ada cuma ramai di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sekarang musim pakai, jadi banyak nelayan itu alih profesi untuk menangkap benur lobster. Nah, itu bagaimana untuk menyikapi ini? Sementara ada kebijakan dari KKP itu pelarangan penangkapan benur lobster, terutama untuk nelayan. Kalau memang ada tindakan hukum yang mogok ditertibkan, kalau tidak jangan takut-takuti nelayan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kabupaten Pansambangan dan pelaku punya ada tentang saya pengusaha di sana Bu Jabatan. Sudah 6 tahun kami ikut di sana. Sampai sekarang kami belum bersama bapak-bapak yang ada di sana. Dan kami mau diapakan? Apakah mau di kedepannya jadikan wisata atau yang lain? Itu yang perlu ada penegasan dulu. Karena kami di sana sudah 100 orang, ada 13 warung Bu yang menetap di sana. Tolong Bu itu untuk segera ketika selama ini saya yakin kalau itu digarap dengan keluar masyarakat itu tidak hanya menentukan hasil laut, tapi juga wisatanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kawati, tim dari Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif dari Jakarta. Saya menanggapi dari pertanyaan dari beberapa perwakilan dari nelayan mengenai usulan baju lampung. Beberapa tahun yang lalu kami sudah pernah mengadakan bantuan untuk baju lampung, tapi karena nelayan ini sulit, disuruh pakai baju lampung banyak yang tidak mau. Katanya dikira takut mati pada waktu itu. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada permintaan seperti lagi, baik nanti kami perhatikan. Kemudian yang kedua tadi mengenai masalah seringnya terjadi kecelakaan di Muara Kelawang. Ini memang karena gelombang di sana itu besar, arahnya yang dari Tenggara, dari selatan, dari arah barat, ketemu di Muara itu, di Kelawangan itu. Kemudian upaya dari pemerintah selama ini sudah membangun breakwater tahun kemarin sudah dipanjangkan sampai 200 meter lebih. Ini dalam rangka untuk meredam gelombang yang ada di sana, sehingga alhamdulillah berkurang Bu ya, walaupun tidak bisa hilang ya, berkurang. Karena kalau saya perhatikan faktor kecelakaan yang terjadi di Pelawangan tidak semata-mata dari faktor alam, tapi dari faktor manusia juga, dari human error. Jadi karena ketusuk misalnya airnya berembus, terjadilah kecelakaan seperti itu. Kemudian tadi juga mengenai masalah tuke penyu ya. Memang sudah ada Komnas di sini yang menangani itu, melakukan penangkaran dalam rangka menyelamatkan penyu itu. Memang untuk penyu ini masih di bawah dari Kementerian Kehutanan dikaji, hingga pada saat mau melepas dan sebagainya itu harus ada berita acara seperti yang sudah
Sebenarnya itu tidak terlalu masalah saya. Yang penting niatnya, ya niatnya itu niat baik sudah bisa dilaksanakan. Mengenai siapa yang nanti memberikan izin dan sebagainya itu saya kira tidak terlalu penting seperti ya. Tapi baik nanti coba kami koordinasikan lebih lanjut dengan BKSDA juga. Kemudian satu lagi dari masalah penangkapan benur udang lobster. Memang berdasarkan peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 itu memang ada larangan penangkapan lobster. Artinya ada pembatasan, bukan larangan secara keseluruhan. Untuk lobster itu minimal sekitar 2 ton lah. Di sini sekarang di dalam musim paceklik ikan, nelayan ini nangkap ikan tidak dapat. Akhirnya mereka mencoba untuk menangkap benur lobster itu. Harganya kebetulan mahal tuh. 1 ekor itu ada yang 25.000, 30.000. Ini menggiurkan. Kami selaku aparat sudah tidak kurang-kurang untuk melakukan sosialisasi bahwa penangkapan benur itu dilarang karena ukurannya masih kecil, bisa berpotensi untuk merusak kelestarian itu nanti ke depan. Tapi dia nelayan masih ada saja yang melakukan penangkapan. Kami sudah koordinasi sama dengan Pol Air, sudah ada yang ditangkap, sudah ada yang diproses. Gitu. Mudah-mudahan ini ke depan bisa membuat efek jerah. Jadi saya mohon juga kepada para nelayan, kan sudah tahu aturannya. Kalau masih melanggar ya berarti tanggung jawab sendiri gitu, jangan nyalakan siapa-siapa nanti kalau itu terjadi. Saya kira itu. Membawa tamu kita Pak Helen dari Jakarta yang akan menerjemahkan syaratnya orang Puker ini wilayahnya mau diapakan. Nah ini tadi sebagian disampaikan dan kita sudah ada data yang disampaikan supaya jelas. Tadi sudah mendengar sendiri. Mudah-mudahan nanti impiannya orang Puker bisa menjadi salah satu tempat wisata, nelayannya dapat bekerja dengan aman dan nangkap benur karena punya pilihan lain, gitu ya. Dan nabrak aturan. Puker jadi wilayah nelayan percontohan yang bagus, gitu kan? Ibu-ibu nanti dukung kalau sini jadi kawasan wisata. Berarti kalau kan jadi kawasan wisata yang jual ikan, nanti yang datang bukan pembeli ikan biasa, termasuk tamu-tamu pariwisata. Berarti nanti tempat jualannya ditata, pakaian yang jual nanti pakai umblang. Mau nggak ibu-ibu dukung ini? Mau? Kalau mau jadi tempat wisata berarti tempat TPI-nya harus bersih. Tidak cuma petugasnya toh yang bersihkan, masyarakat juga jaga. Mau nggak? Kalau masalahnya kompak, mudah-mudahan Allah meridhoi yang kita semua. Bapak-bapak yang dari Jakarta cepat bikin putusan membantu masyarakat juga. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya. Kita rombongan mau melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Saya titip masalah yang di Puker ini jangan bikin demo-demo. Percayakan ke Bupati, Wakil Bupati, Pak Camat akan mencari solusi untuk masalah-masalah yang di sini. Ya. Nah, Hollywood boleh demo-demo di Facebook boleh. Kalau galang-galang masa di sini nanti luar, ya.